Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Dewa Kadekvista, mahasiswa Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammad Husni Tamrin. Kali ini kita akan menyampaikan presentasi terkait dengan proses bisnis perekrutan SDM perawat di rumah sakit. Ini materi kita, proses bisnis perekrutan SDM perawat di rumah sakit. Dosen Dr. Seta Ariwari Wicaksana, Magister Manajemen, mahasiswa saya sendiri Dewa Kadekvista NEM 3016121003. Yang pertama, proses perekrutan SDM perawat di rumah sakit SIS kondisi saat ini. Tujuan adalah memenuhi kebutuhan SDM perawat sesuai standar kompetensi. Yang kedua adalah ruang lingkup semua tahapan perekrutan dari pembukaan lowongan hingga penandatanganan kontrak. Yang ketiga, unit terkait di sini direksi, HRD, tim seleksi, dan calon perawat. Berikut adalah diagram proses bisnis menggunakan model streamline. Ada manajemen, HCTA, tim seleksi, dan calon perawat. Kegiatan diawali dengan identifikasi kebutuhan SDM oleh departemen terkait, lalu direktur menyetujui permintaan. Atas direktur menugaskan HCGA untuk membuka lowongan. Kemudian tim perawat di sini calon perawat akan mengirimkan lamarannya, lalu dilakukan seleksi administrasi, dilakukan penjadwalan tes. Kemudian HCGA akan menugaskan tim seleksi rekrutmen untuk melakukan tes tulis, praktek, kesehatan, dan wawancara. Calon perawat akan mengikuti tesnya. Kemudian setelah melakukan tes, nanti akan ada rapat untuk penentuan hasil. Rapat penentuan hasil ini lalu nanti akan diumumkan oleh HCGA. HCGA bersamaan dengan itu menyiapkan kontrak. Kemudian HCGA akan menyampaikan hasil data tersebut kepada calon perawat. Lalu calon perawat di sini akan membuka hasil tes tersebut. Jika dia tidak lulus, maka proses di sini selesai. Jika lulus, prosesnya akan berlanjut dengan penandatanganan kontrak kerja PKWT. Dan demikian, seluruh prosesnya selesai sampai dengan penandatanganan kontrak. Di sini, nanti dia akan dilakukan penempatan dan orientasi oleh pihak manajemen. Demikian seluruh proses kegiatan dalam diagram proses bisnis menggunakan streamline diagram. Durasi yang dibutuhkan di sini kurang lebih sekitar 13 hari. Berikut adalah selanjutnya susunan raci matrik untuk proses SIS kondisi saat ini ya. Untuk tahap kegiatannya mulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian setujui permintaan, buka lowongan, seleksi administrasi, kemudian jadwal tes wawancara, pelaksanaan tes wawancara, rapat evaluasi, kemudian umumkan hasil dan siapkan kontrak dan orientasi. Nah, pada matrik di sini ada unsur manajemen, HRD, tim seleksi, dan calon perawat. Di masing-masing sel di sini sudah ada A, C, kemudian ada I, kemudian ada R. Masing-masing notasi ini artinya A itu adalah akuntabel, bertanggung jawab atau decision maker. R itu adalah responsible, yaitu melaksanakan langsung. C itu adalah consulted, yaitu dikonsultasikan atau penasehat. Kemudian I itu adalah import, diberikan informasi atau sosialisasi. Nah, lalu evaluasi daripada proses bisnis. Evaluasi berdasarkan kriteria. Yang pertama adalah kejelasan urutan proses. Proses sudah terstruktur dengan baik, dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga penandatanganan kontrak. Yang kedua, ketepatan penggunaan simbol struktur alur. Struktur alur streamline sesuai, namun belum ada sistem yang menghubungkan tiap tahap secara otomatis. Nah, kemudian yang masalahnya di sini adalah potensi keterlambatan dan kesalahan pengolahan data akibat proses manual. Ini adalah evaluasi dari proses bisnis SIS ya, kondisi saat ini. Nah, lanjutannya adalah proses evaluasi di sini yang ketiga, identifikasi waste dan duplikasi. Proses seleksi administrasi yang panjang dan pengolahan data yang terpisah antara HRD dan tim seleksi. Kemudian yang keempat, risiko operasional dan koordinasi. Keterlambatan dalam pengolahan data dan komunikasi manual meningkatkan risiko kesalahan. Yang kelima adalah adanya peluang digitalisasi. Penggunaan sistem digital untuk otomatisasi seleksi, penjadwalan, dan pengumuman hasil akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi bottleneck. Nah, kemudian diagram proses bisnis untuk 2B-nya. Di sini proses bisnis 2B menggunakan model streamline dengan memperbaiki
dengan melakukan perbaikan-perbaikan seperti yang pertama, digitalisasi, penggunaan sistem berbasis web untuk pengelolaan lamaran. Yang kedua, simplikasi, penyederhanaan alur seleksi dengan mengintegrasikan tes. Dan yang ketiga adalah otomatisasi, penjadwalan dan evaluasi otomatis untuk wawancara dan tes. Nah, berikut adalah diagram proses bisnis to be dengan menggunakan model streamline. Ini adalah perbaikan dari kondisi SS di atas. Ini startnya, kemudian ada kegiatannya, identifikasi kebutuhan, kemudian direktur B2B tetap sama. Dan HCGA di sini membuat web untuk open recruitment. Nah, ini adalah perbaikannya ya. Kemudian seleksinya sama. Lalu di sini untuk melaksanakan tesnya dilakukan tes secara terintegrasi. Ya, ada rapat hasil, ya, pengumumannya sama, kemudian penyampaian hasil tesnya sama. Jadi perubahan di sini, perbaikan daripada kondisi SS-nya ke kondisi 2B di sini adalah ada pada sistem rekrutmennya dengan menggunakan web. Ya, kemudian untuk pelaksanaan tesnya dilaksanakan secara terintegrasi. Lanjut, yang kelima adalah raci matrik untuk proses business to be. Raci matrik untuk proses to be, yang pertama accountable, ini HRD untuk administrasi, tim seleksi untuk tes kompetensi. Yang kedua, responsible, R di sini tim seleksi untuk seleksi kompetensi, sedangkan HRD adalah untuk pengolahan lamaran. Sedangkan yang ketiga, consulted di sini C, direktur memberikan masukan pada kriteria seleksi. Yang keempat, import, calon perawat diinformasikan hasil seleksi. Tabel raci matriknya bisa kita lihat ya seperti ini. Aktivitasnya menyetujui kebutuhan SDM ya, kemudian buka lowongan verifikasi lamaran, tes kompetensi wawancara, evaluasi hasil tes, pengumuman hasil dan penerapan kontrak. Nah, ini HRD, tim seleksi, direktur atau manajemen rumah sakit, dan calon perawatnya. A itu accountable, R-nya itu responsible, C-nya consulted, dan I-nya inform. Yang keenam, evaluasi perbandingan antara SIS dengan versus to be ya. Perbandingan proses SIS dan to be, yang pertama adalah perbedaan struktur alur. Proses to be lebih terintegrasi. Yang kedua, efisiensi waktu. Proses to be lebih cepat dengan otomatisasi. Yang ketiga, pengurangan aktivitas non-value edit. Di sini adalah proses lebih efisien. Yang keempat, risiko dan koordinasi lebih rendah pada to be. Sedangkan yang lima, kualitas layanan, proses yang lebih cepat dan terstandarisasi. Yang ketujuh, terakhir di sini adalah refleksi manajerial. Peningkatan proses to be berpotensi meningkatkan kinerja unit di dalam lingkungan badan. Yang pertama, agilitas, proses yang lebih cepat dan adaptif. Yang kedua, efisiensi, pengurangan waktu dan biaya. Yang ketiga, digital readiness, persiapan untuk teknologi lebih lanjut. Yang keempat, governance, tata kelola lebih baik dengan sistem terintegrasi. Demikian akhir daripada presentasi saya pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi pada presentasi yang akan datang. Terima kasih.